Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ngobrol bebas Fakultas Dakwah UIN Saisi Purwakarta kembali hadir di sore hari ini dan sekarang kita akan membahas terkait dengan apa sih puasa gitu ya. Kita sekarang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan yang mana ketika sebagai masyarakat awam atau ibu-ibu emak-emak seperti saya menganggap bahwasanya puasa nih bisa menghemat pengeluaran nih, tapi faktanya pada saat puasa ternyata malah wow, apa yang seharusnya tidak dibeli kemudian dibeli, yang kemudian kok bisa sih uang 100.000 ini bisa habis dalam satu hari padahal kita hanya untuk 2 orang. Nah, puasa ini bisa membuat kita hemat atau boros, sebenarnya ini cuma mitos atau beneran bisa terjadi, dan ini merupakan habit masyarakat kita saat ini. Dan sekarang kita akan membahas puasa itu menjadikan kita orang yang hemat atau orang yang boros. Nah, langsung saja sekarang saya akan menanyakan terkait dengan hal itu kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Alhamdulillah masih ya. Masih nggak tahu belum sampai buka nanti ya. gitu ya. Masih belum buka. Terkait dengan puasa, hemat atau boros, Hemat itu gimana atau pendapat boros? seperti itu, Bu? Ya, puasa kalau kita nalar gitu ya, makanya cuma buka sama sahur. Iya, Cuma 2 dua kali. kali. Padahal kalau biasanya kita bisa sarapan, bisa Makan makan siang, makan sore, makan malam, jajan gitu ya. Harusnya nalarnya lebih hemat gitu ya, karena makanya cuma 2 kali. Tapi ternyata gitu ya, sudah ada banyak penelitian juga dan sudah banyak terbukti juga ternyata bulan puasa itu pengeluaran bulanan itu meningkat. Oh gitu ya. Ya, Pantes meningkat berarti ya. mungkin sampai bisa 20-an% gitu ya dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Yang pertama, ada harga-harga yang meningkat. Kalau mau lebaran, mau puasa, itu sembako pasti naik Iya, gitu harganya ya, naik beras, semuanya. telur lah, apalah segala macam itu pasti naik. Yang kedua itu ajakan buka puasa. Buka bersama gitu di Itu luar buka ya. bersama nggak bisa ditolak ya, kadang-kadang ada reunian lah, ada yang sama keluarga, buka bersama di kafe ataupun di rumah makan. Jarang sekali yang di rumah, ya mungkin ada gitu ya, ya mungkin ada. Terus buka puasa itu biasanya kita pengen makannya yang beda. Oke. Kayaknya Masa pengen puasa-puasa ini nih, jangan kangkung gitu puasa-puasa ya. masa tempe lagi, sayur sop lagi, pasti pengennya yang beda. Atau takjil, godaan-godaan takjil itu bikin kayaknya kolak enak nih. Kayaknya beli es campur enak nih gitu ya. Yang dibayangkan ketika siang itu menjelang buka itu kemungkinan dibeli semua. Iya. Ketika buka apa yang terjadi? Mungkin gak dimakan, mungkin sudah kenyang duluan gitu ya, mau dimakan habis tarawih udah nggak enak gitu, dan lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan pengeluaran kita secara tidak sadar gitu ya, secara tidak sadar, padahal kita hanya pengen ya makan aja, aku lagi pengen ini kok, mumpung bulan puasa gitu kan. Terus yang selanjutnya itu mungkin kebutuhan untuk lebaran. Oh iya. Banyak sekali kita lihat di sekitar kita mungkin ya, orang nabung itu setahun di luar bulan puasa. Ya berarti ada berapa bulan? 11 bulan untuk nabung, dihabiskan di saat lebaran saja. Oke, contoh penghabisannya pada saat lebaran. Misalkan kita kerja nih ya, kerja, jangan sampai tipes gitu ya. Kerja sakit. Kita nabung, bulan puasa, lebaran pengen mudik. Oke. Misalnya kita merantau, pengen mudik. Mudik kan berarti kita pulang ke kampung halaman, mudik kan berarti kita pulang ke rumah orang tua, pengen membawa yang membanggakan. Entah itu mungkin bawa mobil, bawa uang THR yang banyak, bagi-bagi angpau, oleh-oleh dan segala macam. Nah, tekanan yang tidak terlihat itu gitu ya, tuntutan yang tidak terlihat itu yang malah bikin kita bisa lebih boros di puasa gitu ya, di bulan Ramadan. Padahal hanya sebulan di dalam 1 tahun. Mungkin seperti itu. Berarti boros itu memang ya sesuatu hal yang wajar, hal biasa di bulan Ramadan itu ya. Tapi kalau tingkat keborosannya yang kemudian, mohon maaf kalau tadi Ibu sampaikan minimal ada 20% ya, karena ada kenaikan harga itu wajar. Betul. Tapi kalau borosnya karena untuk kebutuhan psikologis supaya nanti saya pas buka puasa itu WA story saya makan
es campur gitu Ya, ya. Terus kemudian buka WA story saya makan di luar. Nah, Betul. ini yang mana kalau tadi disampaikan bahwasanya ajakan berbuka bersama ya. Jangan-jangan malah 29 hari sampai 30 hari puasa ini buka di rumahnya cuma Bukan 2-3 hari. 2-3 hari di awal doang. Memanage-nya itu gimana? Kalau ada yang ngajak masa sorry nggak bisa. Betul, Nah, betul. Nah, kita bisa bagi gitu ya finansial kita atau keuangan kita mau di bulan puasa atau di umumnya itu biasanya ada 4. Yang pertama untuk kewajiban terlebih dahulu. Nah, iya, kewajiban ini adalah hal yang harus kita lakukan yang mencakup orang lain. Misalnya kewajiban kita untuk kalau di puasa ada bayar zakat di Ramadan gitu ya. Terus kalau di luar puasa mungkin pajak, entah itu pajak motor, entah itu pajak kendaraan ataupun PBB dan lain sebagainya. Pajak itu kita wajib, iya kan? PPN kita makan di luar apa itu wajib. Nah, setelah kewajiban ternyata ada yang kebutuhan. Kebutuhan ini kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipenuhi, kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa survive. Nah, ini living cost gitu ya, kebutuhan kita. Nah, selanjutnya yang tipis-tipis dari kebutuhan adalah keinginan. Nah, bedanya kalau keinginan itu ketika kita pengen nih, ketika kita tidak melakukan itu, kita nggak apa-apa. Itu yang namanya keinginan. Betul. Itu biasanya kita harus menilai lagi di diri kita sendiri. Kita harus jujur. Ini keinginan atau kebutuhan gitu ya. Terus yang terakhir, apalagi di bulan Ramadan itu ada demand atau permintaan, di mana ada hal-hal yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Misalkan mudik tadi, misalkan THR itu kan hanya ada di bulan Ramadan saja. Nah, itu yang perlu kita bagi. Kewajiban terlebih dahulu harus ditunaikan, lalu kebutuhan ya sandang pangan papan seperti biasanya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan gitu ya. Misalkan kalau kita punya karyawan, yaitu kita bayar terlebih dahulu. Terus yang keinginan itu yang harus kita sortir. Sortirnya menggunakan apa? Skala prioritas. Nah iya, bicara terkait dengan skala prioritas. Dari diri kita tuh kayaknya jangan. Tapi kemudian tidak pernah dipungkiri ketika mohon maaf kita tidak punya keinginan untuk membuat diri kita boros. Tapi kalau pada saat kita berkendara atau jalan-jalan ngabuburit gitu ya, tapi tiba-tiba melihat ada beberapa warung-warung yang menjajakan makanan-makannya yang kemudian dilihat kok sepi, ada keinginan itu beda ya? Keinginan untuk membeli, ngelarisi, itu bisa di manage sebagai kebutuhan enggak? Kalau kita lihat kebutuhan dan keinginan tadi, kalau kebutuhan kan kalau tidak dilakukan kita nggak bisa survive. Ya, kalau keinginan, kuncinya itu. Kalau keinginan selama itu kalau tidak dipenuhi, kita masih bisa tuh survive. Hanya pengen aja, gitu. Itu bedanya. Kita lihat lagi, kita jujur pada diri kita sendiri. Ini kebutuhan atau keinginan. Yang bisa menilai diri kita sendiri. Nggak bisa kita ngelihat ini saya butuh untuk membeli jajanan si ibu itu karena kasihan. Kadang kan kita itu kan itu menggunakan dari luar kan kelihatannya ini boros banget sih apa-apa dibeli. Tapi ternyata di dalam lubuk hatinya saya tuh kasihan, saya pengen sedekah. Nah, itu kan kita nggak boleh mengekat ya, nggak boleh mengekat asalkan tidak semua gitu ya. Yang bikin kuncinya adalah Ramadan itu nggak bikin tekor gitu kan. Uangnya tetap ada, budgetnya tetap ada, finansialnya tetap oke selama setelah bulan Ramadan selesai gitu ini kan. Saya jadi bisa mengaitkan ini kalau Ramadan itu jaga mata jaga hati. Karena esensi Ramadan itu kan menahan. Betul. Baik itu menahan hawa nafsu, menahan apa yang seharusnya kita hanya inginkan tapi ternyata tidak dibutuhkan, itu kan harus ada yang ditahan gitu. Artinya boros atau tidak boros itu pilihan, boros atau hemat itu suatu pilihan. Betul. Kita sebagai manusia mungkin bisa memilih untuk tidak pelit. Iya, benar. Tapi kadang kayak gitu ya. Betul. Orang kok kayaknya nggak mau beli apa-apa, jangan-jangan pelit. Karena gini, kadang hemat itu ada atau disandingkan dengan tipis sekali dengan pelit gitu ya. Bedanya tipis sekali. Pelit. Betul. Hemat dengan pelit gitu ya. Kalau pelit itu kita butuh
tapi tidak mengeluarkan. Menyiksa diri. Menyiksa diri ya, Oke. ya gitu ya. Tapi kalau hemat, kita butuh, kita mau mengeluarkan, tapi kita lihat dulu mengeluarkannya itu sebatas apa. Misalnya Oke. makan Iya, itu iya. kebutuhan kan. Kalau kita nggak makan, kita mati. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya perlu memuaskan lapar saja, kita bisa makan mungkin nasi padang 10.000 dapat. Iya, kalau hanya untuk memuaskan Kalau hanya lapar. memuaskan perasaan lapar untuk bisa kenyang gitu ya. Tapi kalau kita pengennya makan, terus pengen beli pizza, pengen beli es teler, pengen beli kolak, pengen beli apa yang barusan buka hoka-hoka bento gitu ya. Nah itu kan sudah keinginan. Nah yang membedakan pelit dengan hemat itu ada power untuk kita punya uang apa enggak. Kalau orang yang gajinya 50 juta misalnya sebulan, beli makan sekali 5 juta, ya mungkin masih make sense. Iya. Tapi misalnya gajinya cuma 5 juta per bulan, beli makan sekali makan itu 500.000, gitu ya. Itu kan bisa dibandingkan bagaimana yang kebutuhan dengan keinginan. Nah ini yang tadi kan kalau hemat sama pelit beda tipis lah. Tadi sudah dijelaskan. Ini untuk sebagai seorang ibu atau kadang teman-teman mahasiswa juga kadang ngerasa bahwasanya beli sesuatu yang saya atau ibu rasa itu adalah kebutuhan yang sifatnya itu keinginan, tapi buat mereka itu adalah kebutuhan. Bisa jadi antara kebutuhan dan keinginan setiap orang kan berbeda-beda. Betul, sangat menyikapi betul. itu. Nah, makanya ada kuncinya itu 3 gitu ya. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, itu ada 3 kunci dalam agar kita finansialnya nggak tekor gitu ya, nggak boros gitu. Yang pertama adalah mindful. Mindful itu kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa tahu sampai mana potensi kita mampunya sampai mana sih gitu ya. Itu mindful. Kalau kita sadar uang kita keluarkan untuk apa, itu kita akan lebih, oh iya saya dapat uang ini tuh kerja keras loh. Saya dapat uang ini itu tidak serta-merta duit ambil dari pohon loh gitu. Kita tahu bagaimana rasanya kerja keras dan kita bisa sadar mengeluarkan untuk apa. Itu mindful. Yang kedua ada self control. Ini nih yang paling susah gitu ya, menahan di Ramadan ataupun di luar Ramadan gitu ya. Kita sudah nahan. Self-control. Yang lain itu. Kita sudah nahan. Yang di sebelah-sebelahnya nih, beli itu yuk gitu ya. Itu kan banyak sekali, ramai sekali. Nah, self control ini atau kontrol diri ini sangat penting gitu ya, sangat penting di mana duit kita yang punya, kita yang kerja, kita juga yang mengeluarkan. Kalau kita yang nggak punya kesadaran diri atau kontrol diri, ya duit itu akan hilang gitu kan. Nah kontrol diri itu penting bagi siapapun, baik yang sudah bekerja ataupun belum. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa contohnya, untuk mendapatkan uang saku itu mereka harus kuliah biasanya. Kalau kuliahnya di rumah, mereka biasanya nggak dapat uang saku. Kan ada effort juga. Butuh beli pulsa kalau kuliahnya online. Betul, ada usaha juga yang dilakukan untuk bisa dapat uang saku. Mau apapun, mau kerja nggak kerja, kita tetap harus punya kontrol diri. Ibu rumah tangga sekalipun yang nggak punya pendapatan sendiri gitu ya, pendapatannya dari suami misalnya, itu juga harus lebih punya kontrol diri gitu ya. Dikasih segini bisa buat makan, bisa buat saving juga misalnya, itu kan sangat bagus gitu ya kalau punya kontrol diri. Yang ketiga itu punya moderasi. Nah, ini moderasi. Moderasi itu jalan tengah gitu kan. Sekarang banyak moderasi beragama, ada moderasi yang lainnya gitu ya. Moderasi itu adalah satu sikap yang kita tidak condong ke kanan atau tidak condong ke kiri. Jadi kita nggak ekstrim, kita di tengah-tengah. Kalau mau tadi pelit gitu ya, pelit kan ekstrim kiri misalnya kita bisa analogikan gitu ya. Kalau boros ekstrim kanan, nah kita di tengah-tengah. Yang biar nggak dikatain pelit, kita masih bisa mencapai kebutuhan kita, tapi kita juga nggak boros. Nanti setelah mengeluarkan itu kita tekor. Nah kita harus ada di tengah-tengah itu. Semua yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Yang harus kita lakukan itu yang di tengah-tengah, di mana nggak pelit untuk mengeluarkan uang itu kebutuhan lo, masa iya nggak dipenuhi, tapi juga tidak boros. Butuhnya segini ya udah segini, nggak usah dilebih-lebihin. Kayak tadi makan 10.000 bisa. Kalau misalnya pengen ya seminggu
sekali lah, seminggu Iya. 2 kali, tapi kan tidak tiap hari gitu mungkin, Mbak. Oke, closing statement-nya apa ini terkait dengan Closing Ramadan, statement-nya. boros atau hemat di kesempatan ini? Iya, Ramadan itu boros atau hemat kembali lagi ke kita gitu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah moderate yang di tengah itu. Bahwa kita tidak boleh terlalu pelit dan tidak boleh terlalu boros. Karena kalau boros kita tekor setelah Ramadan, kalau pelit kita sendiri yang tidak memenuhi kebutuhan kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih ya Bu kehadirannya di studio ini. Semoga sehat selalu dan Amin, amin. lancar rezekinya Amin, ya. amin, amin. Baik, pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan boros ataupun hemat di bulan suci Ramadan. Semuanya itu adalah pilihan, tapi bagaimana kita mengambil sikap ini akan kita dapatkan di kehidupan selanjutnya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, ya. Bagaimana kita bisa punya planning, terus kemudian kita lebih mementingkan kebutuhan yang sifatnya tidak untuk foya-foya, tidak untuk status sosial, tapi kita lebih mementingkan kebutuhan untuk diri kita. Kalau kita beli terus kemudian kita masih biasa-biasa aja, ya jangan dibeli. Tapi kalau kita beli terus kemudian ini bisa membuat diri kita bisa tetap stay, bisa tetap hidup, silahkan dibeli ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sampai jumpa di Ngobras, ngobrol bebas selanjutnya Fakultas Dakwah UIN SAISU Purwokerto. Jangan lupa untuk selalu melihat dan juga subscribe ya di channelnya Fakultas Dakwah. Kita akan tayang pukul 15.00. Terima kasih untuk hari ini. Kita berdua pamit, undur diri. Wallahumma fiqh ila qomit thoriq, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.